Di video ini aku bakal ngejelasin gimana cara jalanin program Pascal tapi nggak pakai Free Pascal IDE yang warnanya biru ngejreng ini. Jadi di sini adalah program yang kemarin udah kita buat ya, habis kita install, kita cari contoh program, carinya di sini. Pascal tutorial, program structure. Ini adalah program yang kemarin sudah kita copy paste. Ya, jadi untuk mengingat kembali, ini kita tutup dulu. Tutup ya. Untuk buat program, kita bisa pencet file, new. Terus di sini bisa kita tuliskan programnya. Kita copy. Untuk paste kita akan tekan edit. Terus bukan paste yang di sini, tapi kita paste from Windows untuk paste dari luar Free Pascal IDE-nya. Ya, terus di sini kita bisa atas bawah gitu ya. Bisa kita drag, terus ini bisa kita gedein lagi. Kalau kita mau tutup, nggak usah di save. Terus kalau kita mau buka lagi, kita bisa open. Ini programnya. Untuk ngejalanin programnya, kita bisa pencet run. Di sini hello world, ini adalah output dari program yang barusan kita buat. Bagian atasnya nggak terlalu penting, yang penting ada di bagian sininya. Kita pencet escape lagi. Oke. Tapi seperti yang bisa kita lihat, tampilan Free Pascal IDE ini nggak terlalu enak untuk dilihat. Jadi aku bakal migrasi, aku nggak bakal ngoding di sini. Aku bakal ngoding di Sublime Text. Ini adalah Sublime Text, ya. Tapi supaya enak, aku bakal uninstall dulu, baru kita install sama-sama. Close. Ini Sublime Text-nya, kita uninstall dulu. Uninstall. Oke, sudah di-uninstall. Sekarang kita buka Sublime Text. Ini link Sublime Text-nya. Kita pergi ke download. Nah, di sini kita pencet yang Windows. Nah, ini adalah Sublime Text 4. Kalau misalkan setelah kalian download diinstal nggak jalan, kayak misalkan di laptopku yang dulu itu nggak jalan, dia nggak support, OS-nya nggak support sama Sublime Text 4. Kalian bisa download yang di sini, Sublime Text 3. Ya. Bisa download yang Windows ini atau yang 64 bit juga terserah aja. Tapi aku bakal download yang di sini. Download. Oh, ya oke. Oke, sudah selesai. Saatnya kita install. Oke, ini tempat installnya. Direktorinya kita biarkan aja seperti apa adanya. Add explore context menu. Kayaknya nggak usah, nggak apa. Kita install. Finish. Oke, harusnya udah bisa dibuka ya. Kita coba buka Sublime Text. Oke. Ini adalah tampilan Sublime Text-nya. Oh ya, jadi kalau dia udah diinstal tuh kayaknya preferensinya masih kesimpan gitu ya. Tapi nggak masalah. Kalau kalian nggak ada ininya, kalian bisa pencet ke View, Sidebar, Hide Sidebar, ya. Kalian bisa ke View lagi, Sidebar, Show Sidebar. Aku bakal jelasin sedikit tentang IDE ya. Aku bakal jelasin sedikit tentang IDE. Di sini ada tulisan Free Pascal IDE. Jadi apa itu IDE? IDE itu singkatan dari Integrated Development Environment. Singkatnya itu adalah beberapa fasilitas yang diperlukan untuk pembangunan perangkat lunak, untuk pembuatan software ya. Dan semuanya itu terintegrasi, terkumpul dalam satu tempat, yaitu Free Pascal IDE ini. Ini adalah salah satu contoh IDE. Secara singkat kita bisa tulis IDE itu sama dengan compiler tambah text editor dan juga terminal.
Compiler, di sini sudah kita jelasin kemarin. Compiler itu adalah program untuk mentranslate. Jadi dari bahasa pemrograman yang kita ngerti, tapi komputer nggak ngerti ini maksudnya apa, compiler akan mentranslate supaya ini bisa dimengerti oleh komputer. Ya, compilernya adalah Free Pascal compiler. Kemudian text editor ini adalah tempat untuk ngetik. Jadi dimanapun kita bisa ngetik, di situ adalah text editor. Di sini text editornya adalah Free Pascal IDE. Terakhir, terminal. Terminal itu kalau kita run, ini adalah terminal, ya, tempat untuk menampilkan output. Tempat untuk menampilkan output adalah terminal. Nah, tapi karena tampilan Free Pascal IDE ini kurang menyenangkan untuk dilihat, jadi kita akan pecah ya. Kita pecah. Compilernya tetap sama. Untuk text editornya kita ganti jadi Sublime Text, ya. Tapi sebenarnya text editor itu dimanapun kalian bisa ngetik itu adalah text editor. Di sini kalian bisa ngetik itu text editor. Misalnya kalian mau ngetik di Notepad, ini adalah text editor juga. Jadi kalian bisa ngoding pakai Notepad juga. Bahkan kalau kalian mau pakai Microsoft Word atau bahkan ngetik di WA, selama kalian bisa ngetik, itu namanya text editor. Tapi untuk kasus ini aku bakal pakai Sublime Text aja biar enak ya. Untuk terminal kita akan pakai CMD. Nah, CMD itu kita bisa buka pakai search di sini CMD. Atau bisa juga kita pencet tombol Windows ya, Windows key yang logonya kayak gini, Windows R. Terus ditulis CMD. Ya. Ini ku konfigurasi warnanya hijau untuk yang pakai run tadi. Tapi aku nggak bakal pakai dua cara ini. Yang akan kugunakan adalah, pertama kita cari dulu. Terus kita klik kanan, open file location. Atau bagaimanapun caranya, terserah kalian. Pokoknya cari program command prompt ini. Klik kanan. Kita copy. Aku akan buka desktop. New folder belajar Pascal, kita paste di sini dan klik kanan properties. Untuk start in ini kita ganti sama yang di sini, kita copy, kita paste di sini, paste. Oke, nah perhatikan pas kita buka ini ada sedikit perbedaan dari command prompt yang sebelum-sebelumnya. Bedanya ada di sini. Di sini tulisannya C user. Di sini juga C user. Yang di sini udah kita custom C user desktop belajar Pascal. Aku bakal jelasin ini kenapa. Nanti untuk sekarang yang jelas kita akan menggunakan command prompt yang ini. Jadi untuk compiler aku bakal tetap pakai FPC, sama ya, karena kita pakai bahasa Pascal. Terus editornya aku bakal pakai Sublime Text. Dan untuk terminalnya kita pakai CMD. Nah, di Free Pascal IDE kan kalau kita mau run program itu kita run, keluar outputnya gitu kan. Nah, kalau di Free Pascal sama command prompt ini gimana caranya? Caranya, pertama kita buat dulu filenya. Ctrl N, bisa, Ctrl N. Habis itu kita copy dari sini. Escape dulu. Copy to Windows. Kita paste. Lihat, baru kita save. Buka desktop. Kita simpan ke tempat yang tadi. Belajar Pascal. Program Hello World. .pas adalah ekstensi untuk program Pascal. Perhatikan, di sini awalnya plain text. Setelah kita save, berubah menjadi Pascal. Karena kita pakai ekstensi program Pascal. Dan lihat, dia sudah menyesuaikan untuk kata-kata yang khusus ada di Pascal. Udah dikasih warna-warna gitu. Jadi lebih enak untuk dilihat. Dari sini, kita buka command prompt. Oke. Terus kita buka ini. File belajar Pascal tadi. Nah, perhatikan. Nama program kita tadi kita simpan program helloworld.pas. Cara menjalankannya adalah dengan cara tulis fpc
spasi, kita tulis P, huruf depannya aja. Pencet tab. Nanti dia akan langsung otomatis nyari. Kita enter. Nah, di sini ada namanya proses compiling. Ini adalah proses compiling. Nah, ini hanya bisa dijalankan kalau direktorinya udah benar ya. Kalau ini tempat kita nyimpan programnya udah benar. Belajar Pascal, ada programnya, baru bisa jalan. Kalau di tempat lain, misalnya kita tulis cd titik. Nah, direkturnya sekarang kita ada di desktop. Kita jalankan fpc. Kita pencet P. Nggak ada dia. Dia nggak ada, program hello world-nya nggak ada. Ya, bahkan kalau kita tulis gitu ya, kalau kita tulis samain, kalau kita samakan fpc program hello world.pas, kita enter, error karena dia nggak bisa menemukan programnya. Jadi kita harus ada di direktori yang benar ya. Kita bisa tulis cls, terus kita cd b belajar Pascal, enter. Di sini tulis fpc p program .pas ya, kita compile ulang nggak masalah ya. Nah, di sini ada tulisannya Free Pascal Compiler, ini nggak terlalu penting, ini kita cuma ngasih tahu Free Pascalnya aja. Copyright ini juga nggak terlalu penting. Target OS ini adalah program yang kita hasilkan. Jadi dari bahasa pemrograman tadi kita buat jadi bahasa untuk Windows 32. Kalau misalkan kalian pakai Linux, nanti programnya akan ditranslate ke bahasanya Linux. Kalau kalian pakai Macintosh, pakai Mac gitu ya, nanti programnya akan ditranslate ke bahasanya Mac. Ini adalah tanda dia sedang mengcompile. Linking program to hello.exe. Lihat, muncul program ini. Tadi awalnya cuma ada .pas-nya aja. Sekarang ada muncul .o. Aku nggak ngerti juga .o ini apa. Kita abaikan aja. Dan yang ini adalah exe-nya. Executable. Nah, ini program yang udah jadinya. Nah, ini setara sama di Free Pascal, kita pencet compile. Nah, ini sama persis dengan apa yang barusan kita lakukan di command prompt. Sama persis. Nah, di sini kalau kita mau run, supaya muncul begini, yang harus dilakukan adalah tulis nama programnya, P, tab. Kalau belum ketemu .exe-nya, kita pencet tab lagi, terus sampai ketemu yang .exe, lalu enter. Nah, ini udah sama persis sama yang ada di Free Pascal IDE. Untuk kedepannya, aku bakal terus nulis program pakai Sublime Text dan menjalankan programnya dengan CMD. Tapi kalau misalkan kalian tetap mau pakai Free Pascal IDE, misalnya di kampus emang disuruhnya pakai Free Pascal IDE, nggak masalah. Yang harus kalian ingat adalah kalau aku ngetik di Sublime Text, itu sama aja kayak aku ngetik di Free Pascal IDE. Dan kalau aku compile program .pas-nya, itu sama aja kayak compile di sini. Dan kalau aku jalankan exe-nya, itu sama aja kayak run di Free Pascal. Sama persis. Cuman kalau di Free Pascal, kalian biasanya mungkin nggak bakal compile, karena kalau udah di run itu compile-nya otomatis dijalankan duluan, baru run-nya jalan. Udah otomatis. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Di video berikutnya aku akan nunjukin gimana caranya ngoding Pascal pakai HP doang.